Rise to your cages. 3 of your guards will pick up the bags and carry them out. Hai, bertemu lagi bersama Rega Aryansah di channel Arsik Tinop. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini kita akan melihat aksi film perampokan terkeren dengan judul Ocean 11 yang rilis di tahun 2001. Ratusan juta dolar berhasil mereka dapatkan dari 3 kasino terbesar di kota Las Vegas. Nah, daripada penasaran dengan aksi mereka, kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Danny Ocean. Dia sedang diwawancarai oleh seorang polisi. Danny Ocean ini adalah narapidana atas kasus pencurian. Dia akan dibebaskan bersyarat setelah melalui 4 tahun masa hukumannya. Setelah keluar dari penjara, Danny Ocean langsung pergi ke kota Las Vegas. Di sana dia bertemu dengan rekannya bernama Rusty. Mereka berdua ini ternyata akan merencanakan perampokan terbesar di kota Las Vegas. 3 kasino terkenal milik Terry Benedict menjadi incaran mereka. Di sana mereka ini memerlukan tim yang handal untuk melakukan aksi itu. Terutama mereka harus mencari orang yang bisa membiayai aksi perampokannya. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Ruben. Ruben ini adalah pengusaha kasino juga. Di sana Ruben ini tidak yakin dengan aksi yang akan mereka lakukan. Karena kasino di Las Vegas adalah kasino dengan tingkat keamanan yang paling tinggi. Banyak perampok yang gagal melakukan aksinya. Namun setelah mengetahui jika kasino yang akan dirampok adalah milik Benedict, akhirnya Ruben ini mau membiayai mereka. Ruben ingin balas dendam terhadap Benedict karena ulah dia kasino milik Ruben jadi bangkrut. Akhirnya mereka ini mulai mengumpulkan timnya. Pertama mereka merekrut Frank yang bekerja di kasino. Untuk pengendara terbaik mereka merekrut Malloy bersaudara, Virgil, dan Doom. Ahli elektronik adalah Livingston yang bekerja sebagai pengawas kamera di agen FBI. Kemudian Besser sebagai peledak berangkas terbaik. Yen sebagai penyelinap yang hebat akrobatik. Nah, kalau si bapak tua ini bernama Saul sebagai pencuri veteran. Dan yang terakhir untuk melengkapi 11 anggota, mereka merekrut pencuri jalanan bernama Linus. Setelah mendapatkan 11 anggota, akhirnya mereka ini berkumpul di rumah Ruben. Di sana, Danny Ocean menjelaskan 3 kasino yang akan mereka rampok, yaitu Bellagio, Mirage, dan MGM Grand. Ketiganya adalah kasino paling menguntungkan di Las Vegas. Mereka akan membobol berangkas Bellagio, karena itu adalah berangkas besar penyimpanan uang di 3 kasino tersebut. Untuk pengamanan di berangkas tersebut, sudah pasti sangat ketat. Kode keamanan mereka selalu berubah tiap 12 jam. Nah, intinya Danny Ocean itu menjelaskan semua gerak-gerik yang ada di 3 kasino tersebut untuk memudahkan mereka melakukan aksinya. Akhirnya pembagian tugas pun dilakukan. Tugas pertama, Frank akan bertindak sebagai pengintai yang melihat semua kegiatan di dalam kasino tersebut. Tugas kedua, memadamkan listrik, dilakukan oleh Besser. Tugas ketiga, pengawasan dan peretas yang tentu saja itu tugas Livingston sebagai ahlinya. Akhirnya aksi mereka pun dimulai. Diawali dengan Livingston yang menyamar sebagai teknisi di kasino. Di sana dia berhasil menghack semua kamera CCTV-nya. And we're up and running. Setelah berhasil menghack CCTV, kini mereka melakukan tugas keempat untuk membangun replika berangkas Bellagio supaya Yen bisa berlatih dan paham situasi di berangkas tersebut. Sementara tugas kelima menyiapkan kendaraan. Tugas tersebut dipegang oleh Malloy bersaudara. Sementara Saul, dia akan menyamar sebagai pebisnis senjata ilegal bernama Lyman Zerga. My name is Lyman. Berpindah ke Rusty dan Linus. Di sana mereka melihat kekasih Benedict bernama Tess. Ternyata Tess ini adalah mantan istri dari Danny Ocean. Her name is Tess.
Not about screwing the guy who's screwing your wife, ex-wife. Tell me. Kembali ke Saul, dia bertemu dengan Benedict. Di sana Saul ini meminta bantuan untuk menyimpankan paket berlian miliknya di berangkas Bellagio. Sementara kita kembali ke Danny dan Tess. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Benedict ini datang dan melihat mereka berdua. Alhasil setelah itu Danny Ocean pun pergi. Namun ternyata Danny Ocean ini dilihat oleh Linus yang mengawasinya. Ketika mereka sedang latihan, tiba-tiba buzzer ini bilang jika mereka memiliki masalah dengan pemadam listrik, mereka harus pakai mesin Z untuk bisa melakukan aksinya tanpa ketahuan. Nah, akhirnya mereka ini mencuri mesin Z itu dari Institut Sains Lanjutan California. Setelah mendapatkan mesin itu, ternyata mereka kedatangan masalah baru, di mana Danny Ocean ini diawasi oleh anak buah Benedict jika masuk ke kasino itu. Akhirnya di sana Rusty mengeluarkan Danny dari tim tersebut, dan yang menggantikan tugasnya adalah Linus. We call the whole thing off. His involvement puts us. Kid, you up for it? Akhirnya setelah semua siap, mereka pun melakukan aksinya. Tepat di malam pertandingan tinju terbesar di arena MGM Grand, diawali dengan Saul yang membawa berliannya untuk disimpan di berangkas Bellagio. Sementara Yen, dia akan menyelinap ke berangkas dengan masuk sebuah box, dan Linus di sana dia menemui Benedict yang menyamar sebagai komite perjudian Nevada. Di sana dia akan menangkap Frank untuk keluar dari kasino tersebut. Berpindah ke Danny Ocean, dia menemui Tess di restoran kasino. Namun karena itulah dia ditangkap oleh anak buah Benedict. Sementara Virgil dan Doom masuk mengantarkan paket ke berangkas. Di sana mereka berpura-pura kehilangan kartu. Sampai akhirnya paket milik Saul itu berhasil masuk ke berangkas Bellagio. Kembali ke Danny Ocean, di sana dia dikurung di sebuah tempat dan akan dihajar oleh orang besar ini. Tapi ternyata orang ini adalah orang bayarannya, sehingga Danny ini bisa ikut bergabung kembali dengan tim perampokannya. Sementara di ruang pengawas, di sana Saul ini pingsan, dan pada saat itulah Livingstone beraksi dengan meretas video CCTV di kasino. Setelah CCTV diretas, Linus membuka atap di dalam lift, namun di sana dia sangat kaget karena melihat Danny sudah berada di atasnya. Berpindah ke Rusty yang menyamar sebagai dokter untuk membawa Saul keluar dari kasino tersebut. Sementara kembali lagi ke Danny dan Linus, mereka berdua turun ke berangkas Bellagio setelah Besser berhasil memadamkan listrik di kota Las Vegas. Setelah lampu kembali menyala, di kasino terjadi kerusuhan dan banyak pencurian terjadi. Sementara kita kembali lagi ke Linus dan Danny Ocean. Mereka berhasil melewati dua penjaga di depan berangkas, dan setelah itu mereka menunggu aba-aba dari Yen untuk meledakkan pintu berangkas. Setelah semua siap, Danny pun meledakkan berangkas itu. Setelah berhasil masuk, mereka pun mengambil semua uang di dalam berangkas itu. Sementara Rusty, dia menelpon Benedict dan memberitahunya jika kasino miliknya sedang dirampok. Akhirnya di sana Benedict ini melihat semua CCTV miliknya. Di sana Tuan Benedict diam-diam melapor ke polisi. Sementara Rusty terus mengancam Benedict dan memintanya untuk menaruhkan 6 tas uangnya ke mobil van yang ada di luar kasino. Bags into the vault elevator. The elevator will run. White unmarked van is going to pull up in your valet station. Word, the van is away and the money is secure. Setelah mobil van putih itu pergi, tim polisi pun datang. Namun ternyata polisi itu adalah rekan Rusty yang akan membawa uang asli hasil rampokan mereka. That goggles on.
Sementara kita kembali ke mobil van putih ini yang dikejar oleh anak buah Benedict. Ternyata mobil van itu dikendalikan robot dan tas di bawahnya bukanlah berisi uang. Di sana, Benedict pun baru sadar jika dia telah dibodohi oleh perampok-perampok itu yang telah memanipulasi CCTV di kasino miliknya. Sementara tim polisi keluar dari kasino dengan membawa tas berisi uang aslinya. Kembali ke Benedict, dia curiga terhadap Danny Ocean, tapi pas dilihat ternyata Danny Ocean ini masih berada di dalam ruangan itu. Setelah itu Danny Ocean ini menawarkan bantuan pada Benedict. Jika dia bisa membantu mengembalikan uangnya dalam waktu 72 jam, maka Benedict harus meninggalkan tes. Namun karena itulah Danny Ocean ini dilaporkan kembali ke polisi oleh Terry Benedict. Sementara rekan-rekan lainnya, setelah melakukan aksi perampokan itu, mereka berpisah dan kembali ke kehidupannya masing-masing. Namun tentu saja hidup dengan uang yang mereka dapatkan. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, Danny Ocean kembali dibebaskan dari penjara. Di sana ia telah ditunggu oleh rekannya bernama Rusty. Dan bahagianya, kini Danny Ocean kembali bersatu dengan istrinya. Dan sampai sini, film pun selesai. Nah, begitulah akhir cerita film Ocean Eleven ini ya Sobat Tersiktin. Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya.